wabarakatuh. Tersesat. Oh, sorry. Salah bos. Itu punya teman kita di samping. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemuda labil, kembali lagi bersama kita di acara Pemuda Labil. Ya, gitu dong. Nah, kita membahas soal apa nih di episode kali ini? Mes, membahas apa, Mes? Bang, membahas apa? Bahas sholat dulu kali Bos ya. Sholat apa? Sholat kan dari kecil gitu sholat. Bahas apa lagi ya? Oh, sholat ini yang khusyuk ya? Nah, itu dia punya pertanyaan tuh Pak Ustadz. Bagus sholat tuh. khusyuk maksudnya sholat Gimana, Mas? khusyuk. Kita pada saat sholat kan harus khusyuk Ustaz. Iya. Iya. Yang dimaksud khusyuk itu kita ngapain? Apa mikirin Ka'bah, apa Mikirin surga gitu. Iya. Nah, itu Khusyuk itu maksudnya apa ya gitu ya? Jadi gini, sholat khusyuk itu adalah sholat di mana kita betul-betul saat itu merasakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lisan kita berdiri menyebutkan Allah dengan bacaan-bacaan yang disunahkan Rasulullah. Kan Rasul sudah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kenapa sampai hari ini kita melakukan sholat seperti itu? Karena kita daripada guru-guru kita sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah, kan contohnya Rasulullah. Kan? Nah, jadi ketika kita sholat, pikiran kita fokus ke Allah bukan ke yang lain. Kadang-kadang ada orang kan dulu gitu, pas orang tua kita misalkan kita kehilangan kunci atau kehilangan apa, kalau udah sholat dulu ntar gue ingat gitu kan. Iya. Nah begitu dibilang niatnya untuk nyari kunci, betul ada tuh ingat, oh iya kunci itu ada di, misalkan ada di jendela gitu kan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah sih, cuma berarti nggak khusyuk ya? Nah, jadi khususnya kita mencari kunci. Ya kan? Bukan ke Allah. Bukan ke Allah ya. Nah, artinya ketika kita sholat betul-betul khusyuk, merasakan nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mikirin yang lain. Nah, sampai-sampai dulu nih zaman sahabat nih. Iya. Zaman sahabat itu kalau habis perang ada yang tusuk apa namanya panah, ada yang apa, sampai sahabat Ali sangat terkenal kan. Tuh, Nyambutnya kapan? nyambut yang Nyambut kena. panah. Oh, nyambutnya. Pada saat sholat, nggak sedikit pada saat sholat. Jadi Allahu Akbar dicabut. Itu nggak terasa. Kalau lu tahu kan pas sholat Hebat kan? lagi jadi makmum juga. Jadi dicabutnya pada saat sholat tuh nggak ngerasain sakit karena apa, betul-betul ngerasain perjumpaan dengan Masya Allah. Allah. Lagi bener-bener lagi sholat Iya. ini. Terus gitu. Cabut, nggak, itu nggak sakit. Nah kalau kita gimana kira-kira? Ada nyamuk dikit udah gitu kan? Asli. Nah gimana caranya kita begitu Allahu Akbar? Caranya kalau kita biar khusyuk adalah setiap lafaz ucapan kita tahu artinya, kalau bisa tahu artinya. Iya. Paham nggak arti? Paham nggak? Sampai ring nangis gitu. Ya iya. Kalau Tadi pahamnya. kalau paham artinya kita bisa betul-betul merasakan nangis karena apa, di situ kita tuh kayak berkomunikasi pengakuan gini. Misalkan ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, apa lagi? Coba ada Oh iya ya. Mama ya gue Mati. Wah Maya itu. Wah sih. Wah Maya. Bukan mamanya ya. wa mah ya. Mamanya itu dia mama. Mamanya ya. Wah, mati. Ya kan? Jadi sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk engkau. Itu kan kita kayak semacam pengakuan kan. Bisa nggak kira-kira kalau kita sungguh-sungguh ke Allah betul-betul merasakan sampai nggak gemeter? Pasti kan gemeteran. Sama kayak misalnya begini, Cin itu kan sesungguhnya hidupku buat hidup Cin. Wah itu kan sambil betul-betul masrahin diri kan. Bisa aja Pak Ustadz. Itu kan betul-betul kita masrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sambil bisa bercucuran air mata. Betul. Gitu. Nah, akan tetapi ketika sholat berjamaah kita harus ingat juga, meskipun kita khusyuk, ingat di belakang ada penumpang, Iya. ada makmum kita mungkin ada yang sepuh, ada yang kecil, ada yang ada ibu rumah tangga yang anaknya udah mau nangis, gitu. Jadi jangan lama-lama juga. Kalau sholat sendirian, Rasul contohkan sampai kaki bengkak. Masya Allah. Berdiri Pak Ustadz. Iya, anjir sholat itu sampai kaki bengkak karena saking lamanya. Sempat Aisyah sempat tanya, ya Rasulullah, engkau kan udah dijamin surga, kenapa sholatnya lama begini? Kalau sendirian,
Rasul cuma jawab tidak akan boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Masya Allah. Indah banget jawabannya kan. Betul. Tapi kalau lagi berjamaah Rasul juga nggak sampai seperti itu. Ada, iya betul dikondisiin ya Pak Ustaz. Iya, kondisi kan itu penting itu Pak. Karena kan setahu saya juga imam yang baik itu imam yang disukai makmum ya Pak Ustaz. Disukai maksudnya Kayak kan ada apa imam yang bacanya lama, jadi kan makmum nggak suka, aduh lama banget. Udah, saya belum buka buka baru pakai gorengan udah lapar kayak gitu kan. Nah ada juga yang imam nah itu sejujurnya saya juga suka yang itu Pak Ustaz. Dan teman-teman juga suka yang cepet. takaran imam yang baik itu bukan imam yang disukai makmum. Oh saya kira itu Pak Ustaz. Bukan, jadi imam yang paham kondisi makmum. Oh, Sehingga dia menyesuaikan. Betul. Kalau imam yang disukai oleh makmum, akhirnya karena makmumnya rata-rata misalkan anak-anak yang pengennya sholatnya cepat, imamnya jadi cepat. Jadi karena kalau gua jadi imamnya lama kagak laku, kagak dipanggil-panggil, nah, iya, nah itu jadi masalah juga. Gimana? Jadi imam yang baik adalah imam yang paham kondisi makmum. Memang paham. Cuma nah, makmum yang baik adalah paham kondisi imam. Salah ya. Makmum yang baik adalah makmum yang betul-betul datang sholat bukan karena nyari cepetnya, bukan karena misalkan saya mau suka sama dia atau benci sama dia, bukan karena itunya. Iya. Tapi karena betul-betul datang untuk sholat berjamaah karena Allah. Karena kadang-kadang itu pas tarawih ya Bang, kalau misalnya kita kan saya tetanggaan bukan Pak Ustaz sama Iqbal. Kalau tarawih suka sampai-sampean, Excel, sholat yuk gitu Pak Ustaz. Itu sering tuh dari SD. Udah sering apa? Terus, tapi ke masjid nggak? Apa belok? Awal-awal pasti Pak Ustaz. Lama-lama itu ke tukang, kalau misalkan puasa kan ada tukang yang itu tuh yang apa? Yang kerupuk warna kuning kayak jaring laba-laba tuh. Tukang asinan ya? Kerupuk asinan ya? Betul. Iya kayak gitu. Dia yang ngajakin dulu Pak Ustaz dari SD. Saya juga bingung. Nah, cuma Dia yang ngajak, yang bayarin? saya lagi Pak Ustaz. Aduh. Begitu dah emang kerjaan Pak Ustaz. Nah, ngomong-ngomong soal imam yang disukai atau makmum yang berniat untuk salah, saya punya pertanyaan nih Pak Ustaz. Iya, boleh. Kadang-kadang itu kan apa namanya imam pas bulan puasa tuh suka ada yang lama, ada yang cepat ya Pak Ustaz. Itu kebetulan saya lagi dapet imam yang lama nih Pak Ustaz. Udah buka baru pakai teh manis gitu kan, baru nyampe pulang kerja. Terus sholat taraweh dapat imam yang ya pokoknya mendayu-dayu itu, Masya Allah lamanya bukan main. Aturan 8:30 saya udah bisa main PB sama teman-teman semua. Ini 8:30 masih di masjid Pak Ustaz, masih rakaat keberapa tuh. Nah itu akan jadi faktor yang disukain atau nggak disukain sama apa makmum ya Pak Ustaz yang mengikutnya. Nah itu kita dosa nggak sih Pak Ustaz kalau misalnya mengharapkan pas lagi sholat nih imam banget lagi bodoh mau ini gitu, dosa nggak Pak Ustaz kalau kayak gitu? Itu memang kalau kondisi begitu kitanya sih menjadi berdosanya karena sholatnya jadi terganggu. Nah iya. Bukan jadi terganggu, tapi salahnya juga karena imamnya seperti itu kan. Artinya kalau sudah kondisinya seperti itu ya tarawih itu kan sholat sunnah ya. Iya. Sholat sunnah, jangan sampai kita mengejar pahala sunnah tapi membuat kita menjadi berdosa karena tadi kesel dan lain sebagainya gitu kan. Artinya waktunya juga bisa bergeser, tidak harus pada saat habis bisa langsung saat itu juga. Waktu sholat tarawih itu kan sampai nanti masuk waktu sahur, jadi masih kita punya banyak kesempatan. Begitu. Tapi sebaik-baiknya dalam kondisi begitu ikhlas, terima dengan kondisi apa adanya. Ya kadang-kadang udah lama serap lagi tuh suaranya, kantuk Ustaz jatuhnya iya kayak gitu. Memang ini punten buat masjid-masjid juga. Pastikan tarawih itu kan lagi semangat-semangatnya ibadah ya. Pilih imam yang mungkin bisa memahami kondisi yang buatnya semangat, yang memahami kondisi makmum juga, kemudian suaranya juga jelas, lantang, yang semangat, gitu deh pokoknya, yang seru pokoknya imam yang seru gitu. Karena itu saat ajang kita promosi agama juga, betul. Biar masjid kita rame, karena kita juga lagi perang nih kondisinya, perang antara mana yang lebih menarik. Anak-anak muda ini main ke masjid, musola untuk sholat, atau main ke mall, atau nongkrong di mana? Ini kita perang, atur strategi. Makanya buat teman-teman remaja masjid juga atur strategi terbaik untuk meramaikan masjid. Tapi alhamdulillah saya sama Iqbal di teman-teman di rumah sekarang lagi hobi banget ke masjid. Mantap, keren. Iya karena itu tadi imam yang sore pelan sama seret. Yang gitu ya. Iya pengen dengerin. jadi malah bikin kan? Iya jadi kayak kita lihat tuh imam yang pengen Wah, tapi
ikut sholat apa cuma ngeliat doang? Ikut sholat cuma fokusnya ke imam Pak Ustadz. Lucu baca serat terus basah gitu kayak reak kumpul. Ger sih ini. Ger banget. Sorry mati lampu. Mati lampu guys. Mati lampu. Ya sama yang lain suka pada bercanda teman-teman. Lampu dimati-matiin nggak lucu banget ya orang lagi bulan puasa bercanda begitu. Menguji kesabaran. Emosi ya men. Menguji kesabaran. Iya Bal ya. Iya. Emosi. Menguji kesabaran. Ini siapa dari tim udah pada gini-gini Pak Ustadz. Kayaknya ada yang mau pada nanya dah. Coba Iya nih saya Pak Ustadz. Boleh, ya. Itu masih terkait imam tadi. Iya. Jadi misalnya nih di suatu daerah, biasanya kampung-kampung kan ada musola gitu ya. Nah, misalnya kita ngindarin, maksudnya saya pribadi lebih bukan saya pribadi sih, adalah temen saya. Enggak, intinya gini Pak Ustadz, boleh nggak sih kita ngindarin daripada kita julid, jengkel sama imamnya? Kita mendingan sholat di rumah aja, udah gue sendiri daripada gue imaman. Tapi gue dalam hati ngedumel, pahala yang tadinya 27 derajat nggak nutup sama dosa kita julid sama imam, gimana Pak Ustadz? Kayak gitu. Kalau dasarnya kondisi seperti itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh Misalkan aja. ini datang kita sholat isya bersama-sama, kan ikut mau isya dulu, tarawihnya Enggak Pak Ustadz, dalam konteks sholat fardu. Sholat fardu juga. Sholat fardu. Sholat fardu juga memang sebaiknya sholat fardu itu apalagi laki-laki kan di masjid. Di masjid. Kita upayakan lah di masjid ya. Jatuh. Tapi kalau memang kok sampai sedemikian bencinya kepada imam, kan kita harus koreksi juga dulu karena apa, sebab apa. Karena manusia terbaik itu manusia yang bisa memaafkan kan. Oh iya. Gitu. Jadi harus bisa memaafkan diri. Maghrib Pak Ustadz. Masya Allah. Udah maghrib ya? Maghrib. Maghrib ya? Masya Allah. Maghrib itu bukan ketawa, Alhamdulillah. Siap-siap. Aduh. Kita berbuka dulu. Kita berbuka dulu kali ya? Ya, Maghrib nanti teman-teman. itu pertanyaannya mungkin tadi masih kentang ya, masih nanggung tapi Iya, kita jawab nanti Masih ya. kentang ya. Mungkin udah nanti Udah. kita lanjut ya? Iya. Mes, tutup lah. Bal, tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.